Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 12 yang terdiri dari saya pribadi, Dani Armando, kemudian Saudara David Octavio Sidarta, Saudara Theodorus Calvin, dan Saudari Ibu Farida. Kami kali ini akan menyampaikan mengenai inovasi sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat ujian akhir semester, mata kuliah manajemen inovasi dan pengetahuan dengan pembimbing dari Bapak Dr. Insinyur Edi Hamdi MSc dengan judul Jasa Online Tukang Dadakan yang kami singkat dengan nama Tuktukda. Kita mengetahui bahwa teknologi informasi ini lahir pada tahun 1958 yang berkembang di tahun 1996. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi serta menyatukan di dalam komputasi. Kita harus bahas dulu apa, mengapa, bagaimana, kemudian kapan dan siapa terhadap jasa online Tuktukda ini. Sekilas saja kami menjelaskan bahwa mengenai teknologi informasi ini di era 4.0 merupakan kebutuhan daripada masyarakat. Mengapa demikian? Karena teknologi ini menunjang kebutuhan masyarakat yang menginginkan kecepatan dalam pelayanan, kecepatan dalam memenuhi segala kebutuhan, dan kemudahan yang bisa dicapai di teknologi informasi ini. Teknologi informasi dapat dikatakan pula dengan sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Usaha online zaman sekarang semakin pesat karena mulai ada kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya sekarang juga muncul karena situasi pandemik yang mewabah baik di tanah air kita maupun di internasional. Dalam sebuah sistem e-commerce, setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online, yaitu antara lain, pertama terdapat store atau marketplace, kemudian terdapat penjual dan pembeli, kemudian terdapat akses payment gateway, dan yang selanjutnya memiliki kecepatan dalam pelayanan. Dari 4 komponen tersebut di atas, maka daerah yang mulai berkembang akan kesulitan dengan akses, baik dari segi akses internet maupun ketersediaan store atau marketplace, di mana kedua komponen ini tidak tersedia di daerah yang mulai berkembang. Ide bisnis online atau kita sebut e-commerce saat ini yang bergerak di bidang barang dan jasa berdasarkan kondisi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir mengalami kondisi penurunan. Dari sisi ekonomi akibat kondisi pandemik yang mengharuskan perubahan sistem bisnis yang konvensional,
berbasis IT dengan bisnis yang digerakkan dari segala penjuru dengan media internet. Kami mengambil ide bisnis online yang bergerak di bidang jasa, yaitu Tuk-Tukda ini, mengingat beberapa hal diantara yang kami sebutkan ada 8 poin. Salah satu diantaranya adalah pertama kondisi pandemik yang sudah kita sampaikan di awal yang membuat PHK di mana-mana. Kemudian dari sisi bisnis online dibutuhkan tenaga kerja yang mengeluarkan anggaran untuk pembelian aset. Kemudian tidak membutuhkan kantor terlalu besar, mengingat ada beberapa fungsi saja yang akan digunakan dalam bisnis ini, yaitu ruang administrasi, keuangan, ruang IT, dan ruang pimpinan. Kemudian pemakaian sistem internet akan menguntungkan baik dari pengguna jasa online yang masuk di website perusahaan dan menguntungkan bagi tenaga yang akan melaksanakan di lapangan dalam bentuk poin yang nantinya dapat di-change dengan uang. Kemudian perbaikan baik bangunan maupun elektronik dengan tingkat risiko yang rendah akan mempermudah perusahaan dalam merekrut pegawai. Kemudian selanjutnya daya tarik konsumen, salah satunya adalah kecepatan dalam menanggapi konsumen atau user itu available 1 kali 24 jam tergantung pegawai yang dalam posisi standby dan online. Perhitungan jasa perbaikan lebih murah daripada konvensional, mengingat pelaksanaan perbaikan akan mendapatkan keuntungan juga dari pemakaian internet selama pengguna atau user masih online sampai dengan pekerjaan selesai. Kemudian faktor yang terakhir adalah terdapat ruang negosiasi apabila pengguna atau user tidak memiliki alat pengganti sebagai akibat dari kerusakan objek yang akan diperbaiki. Yang ini kami juga mengadakan kerjasama link dengan perusahaan-perusahaan yang available barang yang dibutuhkan oleh tenaga kerja kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, Saudara David akan melanjutkan presentasi ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Dhani. Berdasarkan poin-poin yang tadi telah disusun oleh kami, gitu ya. Jadi untuk kanvas modelnya, key partners-nya adalah perusahaan penyedia jasa tukang untuk bidang seperti pendingin ruangan, gitu ya, kulkas, mesin cuci, dispenser, gitu ya, listrikan, perpipaan, dan perkakas. Itu key partners-nya kami. Kemudian key activities-nya adalah menjadi platform penghubung antara aparat tukang dengan konsumen. Kemudian juga ada kita memberikan layanan jasa servis rutin untuk konsumen. Kemudian untuk key resources ya branding kami, merek kami gitu ya. Kemudian perusahaan penyedia jasa tukangnya, kemudian tulang reparasinya dan teknologi yang kami gunakan. Kemudian untuk value proposition itu layanan jasa kami nanti akan lebih banyak gitu ya. Kemudian ada fitur untuk membandingkan harga, jarak, dan rating antar tukang. Kemudian adanya proses seleksi tukang juga yang ketat. Kemudian juga adanya pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan keterampilan dari para tukangnya itu. Kemudian customer relationship-nya kami itu menggunakan sistem yang self-service, kemudian juga menggunakan sistem yang automated juga. Kemudian untuk channeling-nya yaitu melalui internal app, melalui Play Store atau Apple Store gitu ya, kemudian sosial media. Customer segmen kami adalah rumah tangga, kemudian perkantoran, mungkin juga building management gitu ya, gedung-gedung yang digunakan untuk kebutuhan publik seperti itu. Kemudian cost structure-nya adalah fixed cost tentu saja, gaji, biaya, sewa utilitas, kemudian ada variable cost juga, kemudian juga kita ada revenue sharing ya dengan perusahaan penyedia jasa tukang. Kemudian untuk revenue streams itu juga dari advertising atau periklanan. Ya itu untuk yang kanvas model yang telah kami susun berdasarkan produk kami yang Tuk-Tukda tadi. Selanjutnya akan dijabarkan oleh Pak Calvin.
Oke, ketika kita bicara juga tentang model bisnis, kita juga akan lihat bagaimana penolakan yang terjadi di pasar. Yang pertama itu kita membagi dua menjadi yang terjadi penolakan di penyedia jasa, dalam artian mereka para tukang yang akan kita kerjasamakan. Yang pertama itu ada harga yang diberikan terlalu murah sehingga imbal hasil tidak sesuai ekspektasi dengan revenue, dengan perbandingan misalnya. Ya nanti kita akan lihat bagaimana kalau tidak seimbang atau tidak sesuai, maka pasti akan terjadi penolakan. Dan yang kedua adalah kurang fasih atau menggunakan gawai. Nah, ini kan terkadang yang sering terjadi ketika para tukang kurang menguasai gawai untuk mengaplikasikannya, dan itu bisa terjadi juga menjadi penolakan juga karena dianggap ribet. Lalu selanjutnya adalah belum ada nama atau komunitas yang pengguna karena belum ada nama, dan ini yang menjadi PR juga karena sebuah brand yang baru pasti akan mendapatkan tantangan untuk membangun komunitasnya, sehingga kalau belum ada ya pasti akan mendapat tantangan dan juga bisa penolakan karena banyak ya ini kemungkinan berkembangnya gimana dan segala macam. Lalu yang keempat adalah terjadi lompatan supply and demand yang biasanya secara pribadi menjadi melewati aplikasi. Kalau misalnya dulu kita ingat bagaimana awal Gojek berdiri itu terjadi lonjakan yang akhirnya membuat para driver ojek pangkalan yang akhirnya membuat terjadi ya perselisihan dan segala macam. Dan itu juga bisa terjadi penolakan bagi yang tukang-tukang dalam artian mereka yang sendiri-sendiri. Nah, lalu yang terakhir adalah banyak persyaratan untuk menjadi mitra. Nah, siapa tahu nanti ketika kita sudah menjadi besar, siapa tahu banyak yang mendaftar, tapi persyaratannya sangat besar dan banyak, dan itu akan menjadi masalah tersendiri. Nah, lalu penolakan dari sisi pengguna jasa. Ini ada yang pertama adalah harga tukang yang bisa lebih mahal dari harga biasanya. Kalau kita biasa misalnya meminta jasa untuk betulin air misalnya 50.000, tapi kita lewat aplikasi jadi lebih, itu kan menjadi PR tersendiri. Lalu aplikasi yang tidak user friendly, yang dalam artian banyak hal yang harus dipikir segala macam untuk memesan satu aplikasi, satu jasa. Lalu yang ketiga adalah aplikasi yang belum dikenal. Ini yang akan menjadi penolakan juga karena apa sih tuk-tuk itu? Nah, rata-rata kan orang akan bertanya seperti itu. Lalu yang keempat adalah biasanya hanya berkembang di kota besar saja. Ini biasanya aplikasi itu hanya khususnya karena perkembangan ekonomi kurang begitu merata, dan kemungkinan besarnya akan perkembangannya akan lebih besar di kota besar saja, sehingga di kota-kota kecil yang mungkin tidak terlalu maju dalam secara teknologi, mereka akan mendapat penolakan apa sih, apa yang kita segala macam kita mending udah kenal segala macam seperti itu. Lalu penolakan dari jasa pengguna juga mungkin pesaing pesaing yang memang sudah lebih dikenal lebih dahulu, sehingga membuat membuat persaingan pasar itu membuat orang menolak jasa kita. Lalu selanjutnya adalah banyak bug dan crash pada aplikasi. Ini biasanya terjadi ketika banyak aplikasi baru, terus banyak bug dan crash yang akhirnya membuat force quit, yang akhirnya membuat orang enggan untuk membuka aplikasinya. Dan juga di dalamnya misalnya terlalu banyak memori yang harus dipakai. Yang selanjutnya mutasi service yang tidak disahkan dalam menangani komplain dan masalah. Dan yang terakhir adalah pembayaran jasa yang tidak fleksibel, yang entah memang harus menggunakan e-money dalam artian uang elektronik, transfer, atau bisa hanya cash. Nah, itu akan menjadi masalah tersendiri. Dan kita akan selanjutnya masuk ke dalam hal-hal yang bisa kita apa yang akan menjadi faktor eksternal, dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Bu. Faktor eksternal yang dapat mengakselerasi inovasi. Di sini ada endemi, masyarakat yang bermukiman di perumahan menjadikan faktor ini sulit. Dan juga masyarakat yang sudah mulai kembali bekerja di kantor. Dan di sini terjadinya urbanisasi. Dan pasangan yang sama-sama bekerja, lalu pengguna sosial media di Indonesia yang terus meningkat, memudahkan para pasangan atau perumahan yang dengan mudah menemukan tuk-tukda sebagai solusi masalah pertukangan.
belum adanya komunitas tukang yang solid seperti Gojek, seperti di SCBD yang sudah solid dan mudah dengan satu sama lain. Sistem pembayarannya yang terintegrasi. Lalu tersedia 24 jam per 7. Dan dukungan UMKM dan startup dari pemerintah. Udah Mas, gitu aja Mas, ya gemeteran Mas. Oke. Jadi saya lanjutin sedikit ya, mungkin untuk faktor eksternal ini pada akhirnya mereka yang akan mendukung, karena mereka yang akan mendukung kemajuan Tuk-Tukda, karena dominannya adalah mereka yang kembali bekerja, mereka sudah WFO dan akhirnya mereka tidak ada waktu dan mereka bisa menggunakan Tuk-Tukda sebagai jasa mereka untuk membetulkan rumah yang ada. Dan untuk yang terakhir, closing statement kami bersumpah bahwa kami tidak mencontoh kelurahan ide inovasi dari manapun dalam mengajukan usulan inovasi ini. Dan apabila ada kesamaan dalam informasi disampaikan dalam presentasi ini, itu adalah kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan, dan murni karena keterbatasan pengetahuan. Sekian presentasi kami dari kelompok 12. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.